Oke. Nah, rekamannya udah jalan. Kalau ada masalah, kalian mendeteksi masalah, tolong saya di miss call ya. Oke. Kemarin sampai sini saya review sedikit ya. Karena ada rumus yang saling turutan. Jadi saya ingatkan lagi kalau saya punya fungsi fx, mau diuji kemonotonannya. Uji monoton ya. Uji monoton. Sekaligus mencari maksimum atau minimum lokal. Itu kita hitung f aksen x-nya. Kemudian dari situ kita periksa kalau f aksen x-nya besar 0, maka f-nya monoton naik. F aksen x-nya kecil 0, f monoton turun. Pas di 0-nya boleh diikutkan nanti di kemonotonan. Nah, kayak fungsi ini maksud saya. Kalau y sama x pangkat 3, y aksennya 3x kuadrat. Nah, ini kan Oh, sorry, ini sih monoton naik terus ya. Oke, jangan yang monoton naik terus. Coba x pangkat 4, 4x pangkat 3. Ini kalau kita periksa tanda dari y aksen, di 0 itu 0, di sini minus, di sini plus gitu ya. Nah, meskipun ini 0, tapi untuk kemonotonan boleh diikutkan. Jadi y boleh disebut monoton turun di mintak hingga koma 0. 0-nya mau ikut boleh, nggak mau ikut juga boleh. Karena secara grafik betul gitu ya. Ini x pangkat 4 gini. Kalau dibilang monoton turun sampai 0 juga betul gitu. Jadi ini boleh, atau boleh juga ditulis mintak hingga koma 0 gitu. Y monoton naiknya di 0 tak hingga, atau dijawab gini juga boleh. Gitu ya. Oke. Jadi rumus ini kalau positif pasti monoton naik, negatif turunannya monoton turun. Kalau di 0, kalau cuma satu titik bisa diikut sertakan, asal titik yang turunannya 0 tersebut masuk daerah definisi tentunya ya. Kalau nggak ada di daerah definisi ya kita nggak bicara apa-apa tentang dia. Jangan diikutkan. Kemudian kemarin ada istilah kecekungan, yaitu cekung atas, F itu cekung atas bila fungsi turunannya ini monoton naik. Jadi untuk mengujinya kita harus menguji ini kapan monoton naik, kapan monoton turun si F aksennya. Nah, untuk menguji F aksennya monoton naik atau monoton turun, kita pakai kayak yang tadi lagi. Yaitu kalau menguji F tadi diturunkan. Kalau menguji F aksen, ya F aksen diturunkan. Jadi kita uji turunan 2-nya. Kemudian kita periksa kalau turunan 2-nya besar 0. Artinya apa? Artinya turunan dari turunan 1 besar 0. Berarti si turunan 1 ini monoton naik. Gitu ya. Kalau F aksen monoton naik menurut definisinya, maka F cekung atas. Yang ininya mah biasanya nggak kita pakai. Jadi yang dipakai ini, turunan 2 besar 0, F cekung atas. Temennya ya sama aja, F double aksen kecil 0, F-nya cekung bawah. Gitu ya. Kemudian tempat terjadinya perubahan kecekungan dinamakan titik balik atau titik belok. Oke, itu sedikit review yang lalu. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Saya diberhentiin nanya. Soalnya udah kita bahas. Saya akan lanjut. Nah,
pengujian ekstrim lokal memakai turunan kedua. Oke, kita lihat. Misalkan C titik stasiun. Ini sebenarnya yang ini, rumus ini kurang berguna. Saya jarang menggunakan. Tapi ya karena di buku teksnya ada, ya saya berikan. Mau dipakai boleh. Sebenarnya pengujian ini lebih enak pakai yang sebelumnya. Pengujian ekstrim lokalnya. Pakai perubahan tanda dari F aksen. Tapi pakai turunan 2 juga bisa. Misalkan C titik stasioner dari fungsi F. Jadi harus titik stasioner dulu. Dan turunan 2-nya ada gitu ya, pada interval buka yang memuat titik C. Bila turunan 2-nya di titik C kecil 0, maka titik C merupakan titik maksimum lokal. Kalau turunan 2-nya lebih besar 0, titik minimum lokal gitu ya. Ini istilahnya kenapa pakai bahasa Inggris? Ya udah biarin aja. Tapi ini saya nggak begitu suka pengujian ini. Kenapa? Karena kalau ditanya, tentukan semua ekstrim lokal dari fungsi F. Nah, pengujian ini hanya nguji yang titik stasioner aja. Titik ujung sama titik singularnya, singular tuh yang turunannya nggak ada, nggak bisa diuji pakai ini. Jadi kan cuma terbatas, mendingan pakai yang uji turunan pertama. Oke, kalau mau dilihat contohnya, coba kita lihat. Saya buka ini aja ya, ini. Langsung aja. Dengan uji turunan kedua, tentukan ini. Oke, jadi harus cari titik stasionernya dulu. Ya. Jadi nggak mengcover semuanya. Oke, ini turunan pertama sudah pernah kita hitung kemarin ini. Turunan 2-nya. Ini turunan 2, turunan pertama ya, saya lupa. Coba kita lihat dulu. Ini kenapa jawabannya? Oh ya benar, ini turunan pertamanya. Setelah disederhanakan, turunan pertama kapan 0? Berarti pembilangnya kita faktorkan, didapat X1 0, X2 4. Nah, hanya titik ini aja yang bisa kita uji. Oke, turunan keduanya ini. Nah, ngujinya cuma enak tinggal masukkan aja titik ini ke turunan 2. Di titik 0, turunan 2-nya -1, jadi dia maksimum lokal. Di 4, turunan keduanya ini positif. Jadi minimum lokal. Udah begitu aja. Oke, ini agak cepat aja. Nah, lanjut sekarang. Oh, soal-soal. Sebentar. Oh iya ya. Nah, kita masuk ke soal-soal. Tentukan titik-titik ekstrim dari ini. Nah, hati-hati kalau fungsinya terdefinisi di interval yang bukan interval tutup. Kenapa? Karena kalau kita mencari titik ekstrim kan biasanya cari dulu titik ekstrim lokalnya semua. Ya. Jadi untuk mencari maksimum minimum global, kita cari maksimum minimum lokal dulu semua. Kemudian kita bandingkan nilainya. Yang paling besar menjadi maksimum global, paling kecil menjadi minimum global. Itu berlaku kalau titik maksimum globalnya dan minimum globalnya ada. Dan di depan udah dibahas, titik ekstrim global itu ada kalau fungsinya terdefinisi di interval tutup. Jangan dibalik. Kalau fungsinya terdefinisi di interval tutup, pasti ada ekstrim global. Kalau interval buka, nah harus hati-hati. Harus hati-hati. Nggak bisa dengan cara mencari semua titik ekstrim lokalnya, kemudian dibandingkan nilainya. Gitu ya. Saya contohkan dulu sebelum ke soal. Ini misalkan gini. Ini saya hapus dulu. Saya fungsi yang gampang aja ini.
X kuadrat, gitu. Cari titik ekstrim globalnya. Nah, saya nggak punya titik ujung di sini. Saya nyari titik stasioner yang turunannya 0. F aksen X, kembali diingatkan jangan nulis gini ya. Kalau nanti soalnya udah onsite, jangan nulis gini 0. Ini nggak benar. Karena di titik X berapa? Nggak selalu 0 kan, ini tergantung X-nya. Tapi yang kita lakukan adalah mencari yang 0. Yang 2X-nya sama dengan 0. X-nya sama 0. Gitu ya. Oke, kita periksa tanda dari F aksen X. Yaitu 2X. Ini penyebab 0-nya di 0 tadi. Di sini min, di sini plus. Nah, di sini kita dapat X sama dengan 0 adalah titik. Ingat kalau min turunannya berarti di sini grafiknya turun, kemudian naik. Titik minimum lokal. Nanti untuk menyimpulkan jadi global harus hati-hati. Harus dilihat ke fungsinya lagi. Nah, ini saya bisa menyimpulkan globalnya dari melihat bahwa fungsi ini selalu non-negatif. Di 0 nilai fungsinya kalau saya hitung, dia, sorry, bukan non-negatif. Oh ya, ini non-negatif ya. Nggak pernah. Selalu lebih besar sama 0. Di 0, tadi minimum lokal. Pasti minimum global. Karena ini. Gitu ya. Kenapa saya perlu menyimpulkan gitu? Karena ini interval buka. Siapa tahu nggak ada minimumnya, nggak ada maksimumnya. Maksimumnya nggak ada, karena ini kelihatan langsung dari fungsinya. Tak terbatas fungsinya. Gitu ya. Jadi kalau interval definisinya di interval tutup, cukup cari semua yang lokal, yang paling gede maksimum lokal, yang paling kecil minimum lokal. Yang paling gede maksimum global, yang paling kecil minimum global. Hal itu nggak bisa dilakukan kalau intervalnya buka. Harus dilihat lagi ke fungsinya. Intervalnya buka, contohnya yang nggak punya ujung. Oke, kita bahas sekarang soal-soal ini. Tentukan titik-titik ekstrim dari ini. Saya mau yang gampang aja, karena nggak ada tulisannya. Kenapa saya pilih yang gampang? Karena ini soal-soalnya yang di bawah banyak. Yang ini ngitungnya lama, lebih lama itulah. Yang penting kalian paham prosedurnya. Oke, cari titik ekstrim dari ini. Titik ujung jelas tidak ada. Kita cari titik stasioner. F aksen X sama dengan 0. Sorry, F aksen X dulu. Kok belum bisa ngitung. 4X pangkat 3 min 4. Saya uraikan menjadi 4X pangkat 3 min 1. F aksen X sama dengan 0. Dicapai bila X-nya sama dengan 1. Oke. Nggak ada lagi. Ini titik stasioner ya. Titik ujung dan titik singular tidak ada. Lancar nih pakai Microsoft whiteboard-nya karena nggak diganggu sama si Snagit yang mengcapture kayaknya berat gitu. Moga-moga aja rekaman dari Zoom-nya beres. Oke. Nah, tinggal cuma ada satu titik stasioner. Kita periksa tanda dari F aksen X. Tadi di 1 berubahnya, di kiri 1 kita lihat kalau ini negatif sekali, min, ini plus gitu ya. Jadi 1 titik min ke plus, grafiknya turun kemudian naik, titik minimum lokal.
Nah, yang ditanya bukan minimum lokal kan di soalnya. Nih, tentukan titik ekstrim. Jadi kalau ekstrim ya harus yang global. Kalau yang lokal disebutnya ekstrim lokal. Nah, kita harus simpulkannya dari sini. Sebenarnya kalau cuma ada satu, didapat hanya satu, titik minimum lokalnya satu, pasti dia jadi minimum global. Kalau cuma satu ya, kalau ada dua titik minimum lokal harus hati-hati. Gitu. Karena ini kan terbuka. Gitu ya. Oke. Ini contohnya kalau dapat dua minimum lokal ya. Misalnya grafiknya gini. Ini sebentar. Kalau dua sih enggak ya. Kalau tiga ini, saya bikin tiga. Nah, ini kita dapat minimum lokal di sini, di sini. Ini mah 4, ya biarin aja. Saya bikin ngaco lagi saya. Itu mah maksimum lokal. Saya dapat minimum lokalnya di sini, dan di sini ya. 2 minimum lokal. Nah, nggak boleh dibandingkan nilainya, kemudian jadi minimum global. Karena ternyata minimumnya ini di sini nggak ada nih. Minimumnya ini kan grafiknya turun terus. Jadi harus hati-hati itu. Karena daerah definisinya nggak tertutup. Bukan interval tutup. Nah, tapi kalau cuma satu, ini pasti jadi minimum global. Ya, kalau cuma satu, pasti jadi minimum global. Pakai aja. Kalau cuma satu, pasti ini dia berubah jadi minimum global. Jadi, X sama 1, X sama dengan 1 juga minimum global. Gitu ya. Atau kalau global sebenarnya nggak usah ditulis gitu aja. Kalau minimum ya artinya minimum terhadap seluruh daerah definisi. Oke. Nah, yang rada susah. Kita bahas ada berapa biji nih? Banyak bener. Wow. Coba saya mau lihat dulu silabus. Kalau saya bahas semua, keburu nggak gitu ya? Saya mau lihat dulu silabusnya. Bentar, saya buka silabus. Matematika, silabus, kelas reguler. Takut kalau dibahas semua nanti teorinya keteteran, ketinggalan. Kita sampai tanggal berapa ini? Tanggal ini ya, minggu ini ya. Mana sih? Nah ini. Grafik ekstrim lokal dan ekstrim pada selang buka itu nanti di soal-soal sampai grafik. Wow, banyak. Harus selesai sampai grafik. Coba kita lihat. Ini setelah ini asimtot miring, kemudian grafik. Moga-moga keburu. Kita lihat aja dulu. Kita bahas soalnya satu persatu. Oke. Kita lihat yang ini dulu. Sebuah surat, bukan surata, surat. Nah, kita tandai dulu biar revisi buat tahun depan. Surat akan diketik dengan batas-batas seperti pada gambar di samping. Ini gambarnya. Jadi ini ada kertas, nggak tahu ukurannya, mau dicari ukuran kertasnya. Tapi saya mau mengetik marginnya gini, atasnya 4 cm, 4 cm, kiri 2, kanan 2 gitu ya. Tentunya bukan skripsi kalau marginnya seperti ini. Luas tulisannya harus 50 cm persegi. Berapa ukuran kertasnya? Jadi berapa lebar dan panjangnya? Supaya luas kertas seminimum mungkin. Nah, oke, kita lihat. Karena ini udah dikasih X dan Y, gampang. Nah, untuk soal-soal yang bentuknya cerita gini, saya biasanya melihat dulu ke pertanyaannya untuk memunculkan fungsinya. Berapa ukuran X dan Y, ukuran kertas,
supaya luas kertas seminimum mungkin. Karena luasnya ingin minimum, ya saya munculkan fungsi luas. Coba kita lihat. Kemudian nanti dihubungkan dengan data-data yang ada ya. Saya buka. Oke. Munculkan luasnya. Nah, luas ini mulai munculkan, maksudnya ya fungsi dari luas saya munculkan. Ini kita lihat kalau X-nya berubah, tentunya Y harus berubah supaya kondisi yang penulisan surat dipenuhi terus. Jadi kalau X berubah, Y juga berubah. Jadi L ini fungsi dengan variabelnya 2. Saya harus eliminasi salah satu. Kenapa? Karena kita mau mencari ini. Mau meminimumkan ukuran kertas. Untuk meminimumkan kita nanti perlu turunan. Turunan kita hanya bisa baru belajar fungsi turunan yang variabelnya 1. Nggak bisa nanti gimana X-nya variabel, Y-nya variabel. Nah, kita hubungkan ke sini. Karena data-data yang di dalamnya kita bisa menyatakan X dalam Y atau Y dalam X. Ya. Oke, kita lihat ini. Luasnya ini 50. Ini berarti panjangnya Y dikurangi margin dikurangi 8. Lebarnya tulisan X dikurangi 2 dikurangi 4. Nah, dari sini saya dapat hubungan X dan Y. Terserah mau X-nya yang dieliminasi atau Y-nya sama aja. Oke, saya eliminasi Y-nya supaya ini fungsi dalam X saja. Nah, oke, udah dapat fungsinya mah kayak tadi aja. Cari titik ujung kalau ada. Cari titik singular, cari titik stasioner. Titik ujungnya ini nggak ada. Gitu ya. Jangan 4 ya, 4 jangan dijadikan titik ujung. Ini kan nggak masuk kalau kertasnya 4 lebarnya ya kertasnya cuma segaris, nanti panjangnya Y-nya bisa tapi nggak mungkin kalau Y X-nya 4 ya seolah kertasnya nggak ada dong gitu ya karena habis sama margin. Oke, saya hitung turunannya. Udah ini percaya aja ya, turunan udah mahir ngitung, ketemu ini. Titik singular tentunya nggak ada. Bukan tentunya nggak ada. Lihat dari sini. Turunannya nggak ada di 4, tapi 4 nggak masuk. Jadi titik singular nggak ada. Jadi jangan memasukkan X sama dengan 4 sebagai titik singular. Meskipun di 4 turunannya nggak ada. Karena 4 nggak masuk daerah definisi. Itu. Nah, dari sini kita cari yang turunannya 0. Turunannya 0 di min 1 dan di 9. Min 1 nggak kita ikutkan juga. Karena syarat ini. Jadi hanya dapat titik stasionernya 9. Kita periksa dia titik maksimum atau minimum lokal. Baru nanti jadi minimum global kalau cuma 1 buah. Nah, di 9 kalau diperiksa ini tanda dari ini. Masukkan aja X-nya misalkan min 100 supaya gampang kan hanya menentukan tanda. Min 100 negatif, negatif, yang bawah selalu positif. Kenapa ya? Terbalik? Hah? Negatif. Oh betul, negatif, negatif jadi positif ya. Negatif kali negatif positif, bawah selalu positif. Enggak deh. Jadi positif dong sini ya. Saya salah di mana ya? Salah gitu nuruninnya. Oh, saya salah. Ngujinya nggak boleh di min 100. Karena sebenarnya ini ada min 1 di sini ya. Cuma nggak diikut sertakan. Memang di kiri min 1 itu positif.
Kalau dimasukkan min 100. Min 100 positif. Tapi antara min 1 sampai 9, masukkan 0 gitu. Ini negatif. 0 ini positif, ini negatif. Ini negatif. Dan di 9. Cuma yang ini nggak kita tulis karena nggak ikut gitu ya. Oke, tandanya seperti itu berarti ini titik minus, berarti grafiknya turun, kemudian naik. Ini titik minimum lokal. Karena cuma 1 dapatnya, dia pasti jadi minimum global juga. Gitu ya. Oke. Kenapa demikian? Karena kalau mau dijelaskan pun, kenapa kalau minimum lokalnya cuma 1, di 9 tadi. Ini minimum lokalnya cuma 1. Berarti di sekitarnya dia lebih tinggi dan di kirinya juga lebih tinggi. Pasti jadi global. Kalau cuma 1 ya. Di kirinya lebih tinggi. Di kirinya nggak mungkin ada yang lebih rendah. Kalau ada yang lebih rendah, pasti ada titik ekstrim yang lain nih, maksimum lokal. Jadi kalau cuma dapat 1 titik maksimum lokal atau minimum lokal, hanya 1, nggak ada lagi. Nah, itu pasti dia jadi global. Hati-hati kalau dapat kayak barusan, 1 minimum lokal, 1 maksimum lokal. Nggak bisa nyimpulkan yang lokal itu jadi global, nggak bisa. Harus dievaluasi lagi. Ya, dari fungsinya. Nggak ada cara khusus, harus ngelihat ke fungsinya. Ingin bertanya, Pak. Ya? Kan di soal diminta luas kertas seminimum mungkin. Nah, misalkan L adalah luas kertas, di mana L sama dengan X kali Y. Kenapa kita menggunakan X besar dari 4, Pak? Kan seminimum mungkin. Kenapa nggak X sama dengan 4 aja, Pak? Nah, ini kan lihat dari fisiknya. Kalau X-nya 4, marginnya 2. Marginnya 2. Berarti tempat mengetiknya cuma nggak ada ya, garis aja. Di sininya udah habis. 2, udah 4. Kalau lebarnya 4. Nah, ini ngetiknya gimana kalau cuma segaris yang kosongnya? Ini, saya gambar ulang 2. Ini harus margin sini 2, margin sini 2. Nah, tempat ngetiknya segini nggak bisa tuh. Huruf A aja udah lebih lebar dari 1 garis kan? Oh iya, Pak. Gitu. Oke. Jadi kalau yang soal cerita gini harus dilihat ke fisiknya. Oke, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Yo. Lanjut ya. Nah, ini yang di depan. Kalau di depan si Adeline yang mau pulang ke rumah. Kalau ini sekarang ceritanya jadi Anton. Sama aja. Coba kita baca. Anton berada di perahu dayung 2 km dari titik terdekat B. Atau saya buka aja ini karena ada juga soalnya. Dan ada gambarnya kalau nggak salah. Nggak ada soal ceritanya. Ya udah, harus ke sini lagi. Anton berada di perahu dayung 2 km dari titik terdekat B pada sebuah pantai. Saya buka tutup ya. Ini si Anton, ini yang biru laut gitu. Dia berada, ini pantainya anggap garis lurus, ideal pantainya. Ini dia berada 2 km dari titik terdekat pada pantai. Ia melihat rumahnya yang terletak 6 km dari titik B sedang terbakar. Jadi ini tadi titik terdekat. Kemudian ini 6 km di sini ada rumahnya R sedang kebakar jadi merah. Gitu ya. R-nya boleh di sini, boleh di kirinya, terserah. Akan sama aja ya secara matematik nanti jawabnya. Bila Anton dapat mendayung dengan laju sekian, mendayung, kalau lari dia sekian. 10 km per jam, cepat juga ya. Tentukan jalur yang harus diambilnya supaya secepat mungkin sampai di rumah. Nah, coba kita lihat ya. Dia jadi harus gimana geraknya? Apakah dari A dayung ke B kemudian lari, atau dari A langsung aja ke rumah ngedayung terus,
Tapi kalau ngedayung kan lambat, lari cepet. Atau gimana jalurnya? Bisa gitu, bisa juga gini, bisa juga dia ke sini dulu aja, saya mah udah cepet gitu, nanti lari. Tentunya tidak ya, ini nggak akan minimum waktunya. Kita mau mengukur supaya waktu sampai rumah minimum, secepat mungkin tuh. Ke sini apalagi tentunya tidak ya. Ngedayung terlalu cepat gitu kayak James Bond itu ada filmnya kan ngedayung sampai lompat perahunya, balik lagi mungkin ke sini terus. Oke. Nah, atau lewat sini. Ini agak mungkin lewat AB juga mungkin, ABR mungkin, AR langsung juga mungkin, atau lebih umum ADR. Jadi yang mana yang mau kita hitung? Nah, soal gini kan susah merumuskannya ya. Nah, ambil yang paling umum, yaitu yang ini. Cuma kita tentukan BD-nya. BD-nya bisa 0. Kalau ternyata lewat ABR paling cepat. Gitu ya. Lewat ABR paling cepat tuh kalau ngedayungnya lambat gitu, larinya dia bisa cepat sekali. Ngedayung ya kepaksa harus ke pantai, jadi ngedayungnya sependek mungkin aja kalau ngedayungnya lambat. Tapi kalau ngedayung cepat sekali, larinya pelan, mendingan ke sini gitu ya. Langsung. Nah, kita lihat umum seperti ini. Bagaimana memunculkan fungsinya? Kembali, kalau ada soal cerita seperti gini, lihat pertanyaannya. Tentukan jalur yang harus diambilnya supaya secepat mungkin sampai di rumah. Berarti meminimumkan waktu. Ya. Jadi harus menghitung waktu tempuh. Waktu tempuhnya nanti dicari supaya minimum. Jadi yang dibaca di pertanyaan itu ini, secepat mungkin sampai di rumah, berarti waktu. T. T-nya berapa? Supaya minimum T, berarti harus dimunculkan waktu sebagai fungsi dari jarak yang diambil ya. Oke. Tapi saya belum tahu BD-nya gimana. Saya harus memunculkan variabel. Ya, karena BD belum tahu kan BD ini variabel nih. D-nya bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa berimpit dengan B, bisa berimpit dengan R, tapi tentunya nggak akan ke sini dulu, nggak akan minimum lah ke sini dulu. Atau ke sana, ke lewat R dulu nggak mungkin. Nah, saya notasikan BD-nya. Saya udah kecepatan ngomongnya, ini tadi udah diomong. Nah, saya misalkan ini jaraknya X. Kenapa X? Supaya ada variabel di waktunya nanti bergantung ke pemilihan X ini. X-nya berapa gitu supaya waktunya minimum. Dengan memunculkan X, ini kuncinya gitu ya. Maka saya bisa ngitung waktunya. Tadi ini jaraknya 2. Ini jaraknya 6, B ke R. Tuh ya. Oh ya, itu ada 6X di situ, 6 min X. Ini jaraknya 6 dari B. Kalau ini X, berarti ini 6 kurang X. Kecepatan di dayung kita tahu, kecepatan lari kita tahu, gitu kan? Kecepatan dayung 6, kecepatan lari ini. Nah, kita hitung waktunya. Kalau ini X, ini 2, saya bisa ngitung jarak ini AD. AD adalah akar dari X kuadrat tambah 2 kuadrat. Waktu tempuhnya berapa AD? Tinggal panjang AD dibagi kecepatan. Anggap ngedayungnya konstan, larinya juga konstan. Gitu ya. Ini kenapa kresek-kresek sih Muhammad Raka? Kresek-kresek kamu lagi ngorok gitu. Oke. Kemudian ditambah waktu ini. Oke, jadi waktu tempuhnya. Oh, saya kecepatan ngomongnya bareng aja ya. Ini AD dibagi kecepatan dayung. DR dibagi kecepatan lari. Itu waktu tempuh. Waktu yang diperlukan. Waktu tempuhnya.
Masukkan aja. Nah, udah jadi fungsi mah gampang. Kalau di sini X-nya ini boleh 0 ya ke sini. Nah, 0 ini. Nggak kayak kertas tadi harus besar 4. Ini boleh 0. Kalau langsung ke sini, dayung terus, X-nya berarti 6. Nah, enak. Intervalnya tutup. Intervalnya tutup. Pasti ada titik maksimum dan minimumnya ya. Oke. Kita lihat sekarang di mana kerjakannya. Ya biasa, titik ujung. Kemudian cari titik stasioner, turunkan. Percaya aja lah ini hitungannya nggak bulat ya. Rumit, bukan nggak bulat. Ini kemudian saya cari. Ini 0. Kalau di ujian nggak akan rumit-rumit lah angkanya. Kalaupun kelihatan rumit, pasti sebenarnya istimewa gitu biasanya. Enggak deh. Kalau ujian online mungkin aja angkanya rumit karena kalian boleh pakai komputer atau kalkulator. Oke. Ini pembagian sama dengan 0, berarti pembilangnya yang harus 0. Pembilangnya 0, ya dicari X-nya sekian gitu ya. Nanti saya akan ngajarin program namanya Maple, bisa langsung nyari akar ini nih. Nanti kalau sempat hari ini, kalau ada sisa waktu. Oke. Titik ujung udah, titik stasioner udah, titik singular yang turunannya nggak ada. Ini turunannya semua ada ya, karena penyebutnya selalu positif juga. Oke. Jadi kita periksa. Ujung-ujung tandai, titik stasionernya tandai, periksa tanda dari turunan. Jadi masukkan ke mana? Ke sini ya, atau ke sini sama aja. Periksa. Ya angkanya nggak terlalu bagus. Jadi kalau pakai kalkulator kan nggak masalah. Nah dari sini saya dapat untuk X sama dengan 3/2 itu titik minimum lokal. Jadi geraknya, oh ya seperti biasa kalau cuma ada satu titik yang lokal, dia jadi global. Mengapa kayak tadi lagi lah ya, kalau digambar fungsi. Kalau digambar fungsi, saya punya satu titik minimum lokal di sini. Pasti kan kanannya lebih tinggi, kanannya lebih tinggi. Dan nggak ada yang lain. Pasti ya ini tinggi itu. Dia jadi global. Kecuali turun lagi, ini ada maksimum lokal, ada minimum lokal. Nah ini nggak bisa disimpulkan jadi global, belum tentu. Ya. Oke. Mau nanya Pak. Ya. Yang 0 sama 6-nya nggak diapa-apain gitu Pak? Yang apa? Yang 0 sama 6. Oh, diperiksa. Lihat di 0. Ini 0, ini 6. 0 titik apa? Di 0 titik apa ini? Kan kemarin kalau ujung-ujung pasti jadi titik ekstrim lokal juga kalau continue. Ini continue sekali. Kita lihat ini negatif. Ini kenapa keluar ini ya? Saya bingung kok bisa muncul itu. Oh, ada yang nakal gitu. Oh, enggak, udah. Nah, ini negatif. Berarti apa? Sampai 3/2 fungsinya turun. Kemudian ini positif. Ini dari sini sampai sini naik. Oke? Jadi ini titik apa? Maksimum lokal. Ini juga maksimum lokal. Betul, kalau mau diperiksa berarti itu titik maksimum lokal ya. Nah, berarti analisanya harus ditambah sedikit. Betul juga pertanyaannya. Sekarang saya punya titik minimum lokal 1 di 3/2. Di 0 punya maksimum lokal. Dan dari kiri sampai 3/2 itu fungsinya turun. Nggak tahu turunnya gimana, pokoknya turun ya. Karena negatif turunannya.
kemudian dari 3/2 sampai 6 dia naik. Ini minimum lokal, jadi minimum global juga ya. Ini maksimum lokal tentunya yang nggak dipakai. Kita mencari yang minimum kan tadi. Oke, begitu. Berarti harus dianalisa ini karena ada 3 titik. 2 maksimum lokal dan 1 minimum lokal. Harus dilihat jadi. Dan memang pasti jadi minimum global. Karena dari sini turun, dari sini naik. Oke. Harus lebih rinci berarti jawabannya. Kalau jawabannya ujian on-site ya, online mah dapat 1 biji udahlah, pasti lokal jadi global. Jadi kalian kalau rumahnya kebakaran bisa ngitung ya, lagi di pantai rumahnya kebakaran gitu, atau pacarnya digondol orang. Tapi kayaknya daripada dihitung kalkulus lebih cepat dikira-kira langsung aja ya. Hitung kalkulus sekian lama rumah udah habis kebakaran. Oke, lanjut lagi. Oke, ini saya bahas lagi ya. Tentukan ukuran sebuah tabung lingkaran tegak. Berarti silinder sempurna ya. Silinder seperti yang udah kita kenal, kayak kalengnya Coca-Cola gitu. Tabung lingkaran tegak. Karena nanti yang namanya silinder, ternyata yang penyok juga silinder nanti di semester 2 ya. Definisi di matematik silinder tuh aneh. Bisa terbuka lagi silinder tuh nanti. Nggak nutup kayak kaleng. Tapi ini betul-betul silinder sempurna. Yang volumenya sebesar mungkin, ada syaratnya. Kalau sebesar mungkin ya tak hingga, kalau nggak ada tanpa syarat. Yang dapat ditempatkan di dalam sebuah kerucut berukuran tingginya sekian, jari-jari alasnya sekian. Aduh, ini pakai AB ya, nggak enak. Ini sebenarnya konstanta, nanti mungkin di jawaban saya pakai angka aja A dan B-nya. Coba kita lihat pakai angka nggak saya. Oh, nggak. Pakai AB ya udah biarin. Coba ya. Tentukan ukuran sebuah tabung lingkaran tegak yang dapat ditempatkan di dalam kerucut. Kerucut ini. Jari-jarinya B, tingginya A. Yang pasti ujung-ujung silindernya harus menyentuh pinggir-pinggir ya. Si tabung tegaknya itu. Nggak mungkin masih separuh, ini ujungnya masih di dalam gitu. Kalau masih di dalam pasti bisa diperbesar lagi. Nah, yang masalah saya harus bikin silindernya yang kurus gitu, kurus tapi jangkung gitu. Gitu. Atau yang pendek tapi gemuk gitu. Ininya gemuk, silinder tapi pendek dia. Nah, pengen maksimum volumenya. Gitu ya. Karena nggak tahu ya udah gambar sembarang silinder dulu, yang pasti ujung-ujung ini menyentuh pinggiran si kerucut. Kalau belum nyentuh bisa digedein lagi. Nah, pertanyaannya kan berapa ukuran tabung? Kalau ukuran tabung berarti harus tahu nanti ukurannya jari-jari tabung berapa, tinggi tabung berapa. Muncul kan itu fungsinya. Volume tabung ya, kan tadi pertanyaannya. Volumenya sebesar mungkin. Munculkan volume. Untuk munculkan volume saya perlu jari-jari tabung dan tinggi tabung. Saya notasikan ini. Oke, munculkan volume. Volume adalah luas lingkaran yang kecil, ini yang tabung, PR kuadrat kali tinggi. Nah, kita lihat batasannya. R-nya ini. R-nya ini kita lihat si kerucut kan paling gede, jari-jarinya B. Berarti si tabung paling gede juga jari-jarinya B. Paling kecil 0. Ini. Tentunya kalau jari-jarinya B, tabungnya mana? Tabungnya cuma selembar ini aja bawah ya. Kalau selembar bawah kan
tabungnya yang merah bawah ini aja. Jari-jarinya B, tingginya dia 0 nanti. Pasti nggak maksimum tuh. Volumenya nanti jadi 0. Tapi ekstrimnya seperti itu, boleh aja. Masih ada tabungnya. Berupa lembar aja. Kayak tutup kaleng, tutupnya aja gitu ya. Tipis. Tingginya, kita lihat H-nya paling kecil 0, paling besar A ya. Nah, enak intervalnya tertutup lagi. Bentar-bentar ya. Ada yang WA, takut ada yang penting. Terus, bentar. Nah, sekarang kembali kalau R-nya berubah, H-nya juga berubah ya. Kalau R-nya saya buat lebih sempit, lebih tinggi, silindernya R-nya lebih kecil, H-nya lebih tinggi. Kembali ini dua peubah. Dua variabel. Saya bikin jadi satu variabel dulu. Caranya gimana? Cari hubungan R dan H. Nanti salah satu bisa dieliminasi. Nah, kita lihat hubungannya. Lihat segitiga ini. Segitiga yang loncat dia. Segitiga ini ya. Saya kecilin dulu kalau enggak. Ini bentar. Page display-nya harus ini. Oke. Nah, kita lihat segitiga itu. R dibanding B, ya, R banding B sama dengan panjang ini dibagi panjang seluruhnya kan? Panjang seluruhnya A tadi diketahui. Panjang ini adalah A dikurangi H ya. Panjang ini. Oke, jadi saya punya hubungan R dibagi B sama dengan A kurangi H, ini A kurang H, banding A. Oke, ini mah udah. Nggak usah dihitung-hitung sama kalian, percaya aja lah ngitungnya ya. Pokoknya R sama dengan sekian H. Oke, jadi saya bisa ganti volumenya. Saya eliminasi R-nya, sehingga jadi fungsi dalam H aja. Udah, sisanya mas standar kayak tadi. Titik ujung, titik stasioner, titik singular. Cari titik ujung ini. Titik titik stasioner kita turunkan terhadap H ya. Ini variabelnya H sekarang. Hitung gitu ya. Diperoleh ininya H-nya setengah A. Kenapa ya padahal bisa 2 ya? A. Oh ini, coba kita lihat. V aksen sama dengan 0 kalau H-nya berapa? H-nya bisa sama dengan A, tapi nggak kita pakai sebagai titik stasioner. Karena H sama dengan A udah tercover di titik ujung. Nah, satu lagi ini, H-nya sama dengan 1/3 A. Jadi hanya ini. Jadi H sama dengan A jangan dipakai lagi karena udah. Saya kasih nomor ini H1, H2, H3 supaya nggak keliru. Titik singular yang turunannya nggak ada, dia tidak ada. Periksa tanda. Nah, kalau mau diperiksa berarti ini kiri titik apa nih? A titik apa? Titik A. Halo? Halo? Minimum lokal. Minimum lokal. Karena fungsinya naik, kan dari kiri naik. Sampai sini. Plus. Kemudian itu tandanya negatif, terus turun. Jadi gambar fungsinya dari A. Ini kenapa A? A. 0 nih harusnya ya. 0 ini bukan A, ini 0. Sorry. Jadi ini 0. 0 sampai A, ini 1/3 A.
Jadi dari sini dia fungsinya naik, kemudian turun ya. Jadi ini kalau melihat tanda ini aja, berarti ini titik maksimum lokal dan berdasarkan analisa ini dia menjadi maksimum global. Gitu ya. Tapi kalau ngejawab gini nilainya masih kurang. Saya kasih mungkin 8,5. Kenapa? Karena pertanyaan soalnya, oh betul, enggak, udah sempurna. Yang ditanya, tentukan ukuran tabung. Kadang-kadang pertanyaannya, tentukan volume terbesar. Kalau volume terbesar ya, kita harus hitung H-nya sekian, masukkan ke sini R-nya dapat, kemudian dihitung volumenya. Ya, kalau ditanyanya volume terbesar. Kalau ditanya ukuran, udah betul. Hanya harus dikasih H-nya sekian, R-nya sekian gitu. R-nya juga harus dijawab. Oke, ada pertanyaan? Susahnya di sini ya. Pak. Ya, silakan. Saya, Pak. Hah? Itu cara tahu itu fungsinya terhadap H atau sama A gimana, Pak? Kalau A itu konstanta. A itu tingginya A. Jadi ini udah dikasih tingginya misalkan 10 cm, jabi-jabinya misalkan 20. Pasti terhadap A nggak mungkin fungsi. Yang fungsi ini pasti terhadap R atau H. Boleh yang mana aja. Mau dinyatakan V, fungsi dari R juga boleh, jadi H-nya yang dieliminasi dari sini. Jadi H sama dengan berapa R, ganti H-nya. Jadi V-nya bisa fungsi R, bisa fungsi H. Tapi bukan fungsi A atau fungsi B. Karena A dan B mah konstanta. Udah fix angkanya. Begitu ya. Oh ya, paham, Pak. Tapi kalau itu jangan pusing-pusing. Awalnya dari pertanyaannya dulu, tentukan ukuran. Ya, saya munculkan aja ukurannya. Jari-jarinya R, tingginya H, si tabung itu. Baru dari sini direka-reka. Bagaimana memunculkan fungsi dalam satu variabelnya. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi itu yang H sama dengan A/3 itu maksimum global juga karena cuma ada satu titik maksimum ya, Pak? Betul, bisa gitu. Tapi kalau mau dianalisa lebih lanjut, setelah tahu titik maksimum lokal, kita gambar. Gini, ini A/3. Ini A. Ini 0. Di sini. Kita lihat 0 sampai A/3 turunannya positif. Berarti grafiknya dari A sampai A/3 grafiknya naik. Harus naik. Kecekungannya kita nggak tahu ya. Bisa aja naiknya gini. Lower naik. Pokoknya naik. Dari A/3 sampai ini karena negatif, dia harus turun. Nggak tahu turunnya gimana. Pokoknya turun. Nah, dari sini, jadi dia maksimum lokalnya juga maksimum global. Ini definisinya udah di sini berhenti ya. Jadi nggak mungkin naik lagi gitu. Nggak. Kan nggak ada pinggirannya. Begitu. Jadi sebenarnya kalau cuma satu, apalagi ini online, ya kalian simpulkan itu yang maksimum globalnya. Karena kalau soal gini pasti ada jawabannya. Kalau real itu masalahnya real, bendanya bisa dicoba. Jadi kalau dapat maksimum lokalnya 1, ya pasti maksimum global. Gitu ya. Kenapa? Karena kan titik-titik maksimum lokal, maksimum global itu termasuk lokal juga. Nah, yang lokalnya cuma ada 1, ya pasti dia yang global. Kalau mau dianalisa secara matematik ya pakai ini gitu. Oke. Nah, ini dilewat lebih bagusan soal ini. Udah mau sejam soalnya teorinya masih. Saya bahas satu lagi aja yang ini. Kalau enggak nanti enggak keburu saya. Oke, yang ini ya. Secari kertas berbentuk persegi panjang. Jadi ini ada kertas.
panjang ke bawahnya anggap aja panjang sekali kertasnya, hanya lebarnya aja yang dibatasi. Lebarnya A cm ini, lebarnya A. Tapi panjang kertasnya anggap aja panjang sekali, itu nggak penting di sini panjangnya. Salah satu sudutnya dilipat seperti pada gambar di samping. Salah sudut tuh bukan sudut ukuran sudut ini nih. Yang ini, sebentar nggak kelihatan. Kasih warna. Yang titik ini dilipat jadi ke sini. Kebayangkan ya? Ini dilipat sehingga sampai ke ujung pinggiran kanannya. Ingat, A itu konstanta, lebarnya udah tertentu. Lebarnya misalnya 10 cm, atau 100 cm, atau 50 cm, A itu konstanta. Jadi nanti ukurannya yang ditanya pasti bergantung ke A. Sekian A, misalnya 3 kali, nggak mungkin 3 kali. Misalkan, sepertiga A, 1/5 A, itu ya jawabannya. Tergantung pertanyaan ini. Ini sebenarnya pertanyaannya independen, 3-3 nggak saling berhubungan, cuma caranya yang sama, gitu ya, mirip-mirip. Tentukan X-nya, X ini jarak dari pinggir kiri ke titik B, agar luas segitiga BCD ini sebesar mungkin. Coba saya tanya dulu. X-nya paling gede berapa? Melipatnya. Halo? Ayo dijawab dulu. A. A ya? Jadi titik ini nanti jadi di titik ini jadi di sini. Ini selebar ini. Selebar ini ya. Selebar ini nih. Ini A, dia ya ini sampai ke sana. Titik yang saya panahin jadi titik itu. Itu selebar A. Paling gede selebar A. Paling kecil berapa? X-nya. Ayo yang barusan. Hah? Nggak boleh. 0 berarti nggak ada yang dilipat. Ini titik ini harus sampai di ujung kanan sini. Tapi bisa di mana aja posisinya. Paling sedikit berapa? Supaya titik ini nyampe di ujung kanan, di pinggiran kanan si kertas. Kalau 0, nggak nyampe. Hah? Setengah H mungkin. Hah? Iya, betul. Setengah H ya. Paling kecil ini nyampe di sini. Kalau setengah H, kertasnya dilipat jadi tadinya ini jadi gitu ya. Yang titik ini jadi di sini. Ya ini setengah A. Paling kecil setengah A, paling besar sebesar A. Oke, kita lihat jawabnya. Tentukan BCD. Nah, kembali. Tentukan X agar ini maksimum. Berarti saya harus merumuskan luas ini sebagai fungsi dari X. Karena berapa X-nya supaya ini maksimum. Oke, kita lihat. Jadi targetnya memunculkan luas BCD. Nah, untuk itu berarti saya harus tahu kan berapa sisi ini, berapa sisi ini. Kita lihat BC, ikuti ini. BC itu sama dengan X. Paham ya? Kan ini dilipat sehingga si ini sampai sini. Berarti ini sisi ini, tak lain adalah sisi yang ini kan? Oke, BC-nya X, ininya A kurang X kan lebarnya A, ini X. Ini X, seluruhnya A, berarti A min X. Berarti CD saya bisa hitung. Kenapa ngitung CD? Karena mau ngitung luas segitiga, setengah alas kali tinggi. Ya, meskipun rumit, biarin aja. Tadi udah dibahas, X-nya paling kecil sekian, paling besar. Udah sisanya sendiri lagi ya. Ya, saya kerjakan yang inilah. Titik ujung. Titik stasioner, turunin. Rumit.
setelah disederhanakan, ini saya pakai software ini. Males yang nurunin udah mah perkalian. Oh ya, saya nggak usah, sebenarnya tadi setelah sampai sini saya lihat, ini fungsi 1 peubah atau 1, 2 peubah. A-nya kan konstan tak lebar kertas. Berarti ini udah 1 peubah, langsung aja, nggak usah kayak yang tadi eliminasi. Langsung didapat ini, periksa tanda lagi. Dah, dapat lagi. Yaitu ini naik, kemudian turun. Berarti ini X3, di X3 ini maksimum lokal. Jadi dia jadi maksimum global juga. Udah nggak dijelaskan lagi ya? Udah bosan kayak tadi jelasannya. Oke. Tadi pertanyaannya kan berapa X supaya maksimum luas BCD maksimum ya X-nya sekian. Kalau ditanya berapa luas maksimumnya, harus dihitung luasnya. Nah, yang 2 lagi sendiri pertanyaannya. Lebih susah sedikit, tapi sebenarnya Pitagoras. Cuma Pitagorasnya kalau nggak salah 2 kali untuk yang ini atau yang ini. Oke, saya maju dulu. Ini saya tutup. Oh ya, kalau kecepatan tolong ya, bilang ya. Karena udah ngulang-ngulang ngajar yang sama tiap tahun, saya sengaja bikin diktat supaya nggak tiap kali nulis lagi banyak detail. Tapi akibatnya kadang-kadang kecepatan gitu. Padahal yang belajar baru semua. Nah, berikutnya saya akan masuk ke pengertian asimtot miring. Asimtot miring ini sebenarnya tidak ikut bahan di silabus. Nggak ikut bahan, tapi akan saya tambahkan karena contoh fungsi yang saya bahas, yang dari depan itu, yang mana sih? Yang ini akan saya gambar, dan dia memuat asimtot miring nanti. Jadi dari depan itu dipakai terus, makanya ke belakang. Nggak susah. Dan ya bergunalah buat kalian pengetahuannya. Nah, apa itu asimtot miring? Asimtot miring, lihat yang kanan aja, yang kiri nanti sama aja ya. Asimtot miring adalah garis lurus, tapi miring garis lurusnya. Nggak horizontal, nggak vertikal. Kalau horizontal, ya asimtot datar. Kalau vertikal, asimtot tegak. Ini garis miring, tapi garis lurus ya. Kita hanya membahas asimtot berupa garis lurus. Nggak yang parabola atau pangkat 3, nggak. Garis lurus yang didekati oleh fungsi kalau X-nya membesar terus. X-nya menuju tak hingga. Nanti dengan cara sama, yaitu garis lurus yang didekati fungsi kalau X-nya menuju min tak hingga, ke kiri terus. Boleh dipotong ya, tapi makin lama makin dekat dengan si garis. Jadi definisinya seperti ini. Garis AX, Y sama AX tambah B, ini yang hijau, itu asimtot miring, artinya apa? Kalau nilai fungsi yang merah, ini nilai fungsi, dikurangi yang garis lurus, untuk X yang ke kanan terus itu menjadi 0. Jadi praktis nilai Y dari fungsi dengan nilai Y dari si garis lurus, praktis bedanya 0 gitu ya. Gitu, oke. Demikian juga yang ke kiri. Asimtot miring ke kanan dan kiri bisa garis yang berbeda, bisa juga sama, tergantung fungsinya. Nah, bagaimana mencarinya? Coba kita lihat, sebelum saya buka Cilukbar ke bawah, saya akan rumuskan mencarinya. Kan kita harus menentukan berapa A dan B-nya supaya jadi asimtot miring, kalau ada. Kita lihat. Ini. Misal Y sama dengan AX ditambah B, dicari, ini masih belum tahu, dicari A dan B-nya. Asimtot miring terhadap
fungsi Y sama fx. Tadi artinya limit X mendekati tak hingga dari fx dikurangi AX kurang B, itu kan harus 0 kalau dia asimtot miring. Coba saya tanya kalau ini sekarang. Limit X mendekati tak hingga, kalau ini 0, ini berapa? Limitnya berapa? Sorry. Kalau dibagi B. Ini berapa? Kalau limit ini 0, limit yang bawah berapa? Hah? Halo? Bungaran? Mana si Bungaran? Bolos Bungaran? Halo, halo? Nanti dipanggil lagi si Bungaran. Kalau nggak ada lagi berarti bolos. Dava, Dava. Halo? Kalau hadir harus bersuara. Dava nggak ada juga. Cilaka, banyak yang saya catat dulu ah. Bungaran, Dava. Awas jangan Zoom-nya ada, orangnya nggak ada. Nanti harus bikin surat dari wakil dekan akademik loh. Kalau saya. Pokoknya kalau kecurangan akademik mah parah. Dava. Bungaran. Fatan, Fatan. Halo? Fatan? Hadir, Pak. Bisa nggak ngejawab ini? Limit ini berapa kalau limit yang atas 0? Kira-kira aja. 0 per tak hingga. Ya, limitnya jadi 0 berapa juga ini? bukan, Pak? Hah? 0 juga bukan? 0 juga. Iya dong. Ini aja limitnya udah 0. Ini limitnya 0 dibagi tak hingga. Makin 0 dia makin miskin aja gitu ya, makin habis. Oke. 0 juga ya. Mau ngapain nih kita? Mau mencari A dan B ya. Mau mencari A dan B. Saya bikin gini. Saya pecah. AX per X jadi tinggal A ya. Limit X menuju tak hingga B per X. 0. Sehingga di sini saya punya kesimpulan fx dibagi x. Ini limitnya konstanta ya A. Ini bilangan dibagi tak hingga ya 0 limitnya. Yang A saya pindah ruas ke kanan. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai A, kita hitung limit ini. Ini A dicari, ini belum tahu. Tapi saya hitung limit ini. F-nya kan tahu. Hitung limit fx bagi x. Hasilnya A. Nah, mencari B-nya gimana? Mencari B-nya. Dava, mana Dava? Iya, Pak. Tadi kemana dipanggil-panggil? Tadi ke WC sebentar. Hah? Tadi ke WC sebentar. Ke WC. Iya, Pak. Bungaran. Si Iya, Bungaran. Mana Bungaran? Hadir, Pak. Hadir. Oh, ya udah. Baru hadir ya? Oh, enggak, Pak. Tadi saya sempat dipanggil sama ibu saya, Pak. Oh, ya. Kalau dipanggil ibu nomor 1. Kalau dipanggil bapak mah bisa kabur lah. Oke. Mencari B-nya. Kita lihat. Katakan A-nya udah ketemu. Kita lihat ini. Dari sini lagi. Limit X menuju tak hingga. Kalau dia asimtot datar. Min AX, min B. Kan sama dengan 0. A-nya udah ketemu nih. Tadi. Dari sini. Jadi saya bisa hitung gini.
fx dikurangi ax. Saya pisah yang b-nya, min limit x menuju tak hingga juga dari b sama 0. Nah, ini saya bawa limit konstanta adalah b sendiri. Jadi limit x menuju tak hingga fx min ax, ini bisa dihitung kalau a-nya udah dapat. Hasilnya ini saya pindah ruas ke kanan menjadi b. Mencari b-nya lewat ngitung ini. Gitu ya. Oke, agak cepat saya, aduh, jamnya. Kebanyakan ngebahas contoh. Yes, jangan dikali, biar aja. Oke, jadi ini prosedurnya. Hitung ini, tadi fx dibagi x, hasilnya a. Tapinya. Kalau asimtot miring, a-nya nggak boleh 0 ya. Kalau a-nya 0, ya y sama dengan b, ya bukan asimtot miring, bukan garis miring. Kan? Jadi bila hasilnya bukan 0, dan juga harus berhingga, kalau a-nya tak hingga, ya bukan asimtot miring. Hasilnya adalah a. Kalau ternyata ngitung ini, ketemu a-nya 0, atau a-nya tak hingga, ya udah asimtot miring nggak ada, nggak usah ngitung b lagi. Tapi kalau a-nya udah dapat, kita hitung b-nya. Kalau b-nya boleh 0 ya. Misalnya y sama dengan setengah x tambah 0 kan itu garis miring. Jadi kita hitung ini hasilnya b. Cuma b-nya harus berhingga. Oke. Kita lihat yang ini. Tentukan semua asimtot dari ini. Asimtot tegak, datar, dan miring. Karena nanti mau dipakai untuk menggambar grafik. Nah, coba kita lihat. Ngitung asimtot datar. Kita harus ngitung apa? Bayangkan, asimtot datar itu garis datar yang didekati fungsi. Jadi kita harus ngitung apa? Apa? Limit x menuju tak hingga. Limit x menuju tak hingga. Dan min tak hingga ya. Tegak dulu. Kalau tegak, kita harus ngitung apa? Asimtot tegak. Bayangkan lagi, asimtot tegak. Ini asimtot tegak. Bisa gitu, bisa macam-macam. Jadi cari yang nilai fungsinya jadi tak hingga atau min tak hingga ya. Calonnya ya yang penyebutnya 0. Tapi belum tentu jadi. Siapa tahu bisa dicoret gitu faktornya. Tapi kira-kira yang penyebutnya 0. Jadi calonnya adalah di 2. Kalau asimtot tegak, karena gambarnya bisa gini dan bisa ke bawah, bisa beda dari kiri kanan, kita harus ngitungnya limit sepihak. Dari kiri, kenapa min tak hingga? Coba kita lihat. Masukkan penyebutnya 0, pembilangnya 2 kuadrat 4 dikurangi 4 ditambah 4. Pembilangnya 4, atasnya 4, bawahnya 0. Pasti plus tak hingga atau min tak hingga. Meriksa plus atau minnya, yang lalu udah ya di bab sebelumnya. Kita masukkan di kiri 2. Di kiri 2. Di kirinya 1,9 gitu. 1,9 ini kalau dihitung positif. Yang ini negatif. Jadi min tak hingga gitu ya. Itu udah yang lalu lah. Cepat aja sekarang. Demikian juga limit kanannya. Asimtot. Oh ya, ini jadi asimtot tegak. Datar tadi ngitung limit menuju tak hingga bagi pangkat tertinggi. Ketemunya tak hingga. Bukan jadi, ini enggak jadi asimtot datar. Untuk X menuju min tak hingga, ini juga hasilnya tak hingga, berarti bukan asimtot datar. Asimtot datar nggak boleh ya. Garis Y sama dengan tak hingga itu nggak boleh. Kalau asimtot tegak malah limitnya harus jadi tak hingga. Ingat-ingatnya dari gambar ya. Kalau asimtot tegak itu limitnya harus jadi tak hingga atau min tak hingga. Kalau asimtot datar harus jadi Y sama limitnya jadi konstanta. Ini suka
Kalau kesentuh tangan, ngegedein sendiri. Oke. Asimtot miring tadi apa? Lupa gitu ya. Lihat lagi kalau lupa. Mana? Ngitung ini. Fx dibagi X. Itu A-nya. Fx bagi X untuk menuju tak hingga dulu. Nanti satu lagi menuju min tak hingga. Hitung. Dibagi pangkat tertinggi, hasilnya 1. Nah, ini menjadi A-nya 1. Mencari B-nya. Mencari B-nya lupa, lihat lagi ini. Fx min AX. Dihitung limitnya. Limit Fx dikurangi A-nya 1. A kali X. Samakan penyebut. Menjadi ini. Kalau disederhanakan, dapat 0. Ini B-nya. B boleh 0. Jadi asimtot miringnya Y sama dengan 1X ditambah 0. Y sama dengan X. Jadinya Y sama dengan sebenarnya ini AX, 1X ditambah B-nya 0. Menuju min tak hingga kita cari juga asimtot miringnya. Min tak hingga hitung, dapatnya 1 juga. Kemudian mencari B-nya, dapatnya 0 juga. Jadi, Y sama X juga asimtot miring untuk ke arah sebelah kiri. Selesai. Nah, saya masih punya waktu sekitar 15 menit untuk membahas menggambar grafik. Ini paham dulu nggak? Ya, ini mah prosedur lah. Kecuali kalian yang harus pahamnya, kenapa mencari limit X menuju ini, kenapa ini, itu harus dipahami. Oke, lanjut ya. Menggambar grafik. Bentar, saya minum dulu. Haus, kering mulutnya. Nah, hasil-hasil yang di depan, apa itu yang di depan? Kemonotonan, maksimum minimum lokal, kecekungan, titik balik, asimtot tegak, datar, miring, kita gabungkan untuk menggambar grafik. Gitu ya. Langkah-langkahnya. Untuk menggambar grafik, nggak harus urutan gini ya. Nggak harus urutan. Kecuali yang kemonotonan sama kecekungan ya harus urutan. Karena turunan 1, kemudian turunan 2. Itu kan daerah definisinya. Ini jadi biasanya tentukan yang nggak terdefinisi. Itu titik itu dibuang gitu ya. Kalau gampang, tentukan titik potong dengan sumbu-sumbu X, sumbu Y. Kalau nggak gampang ya lewat aja dulu. Kesimetrian juga kalau susah ya nggak usah diamati dulu. Kalau gampang kesimetriannya, misalnya fungsinya fungsi genap, kita cukup gambar separuh aja dari sebelah kanan 0. Yang sebelah kirinya nanti digambar pencerminan aja. Nah, kemudian gunakan uji turunan pertama untuk menentukan kapan fungsinya naik, kapan turun. Dan titik-titik ekstrim lokal ya. Ini sebenarnya kurang nih, lokal harusnya. Ya udah biarin aja. Titik-titik ekstrim lokal. Turunan pertama kan hanya ekstrim lokal. Kemudian gunakan ujian turunan kedua untuk kecekungannya serta titik balik atau titik belok. Asimtotnya digambar, ini dicari, gambarlah grafiknya. Oke, kita lihat yang ini ya. Kita nggak akan ngitung semua ini, kan udah dilakukan kemarin. Kita hanya pakai aja hasil-hasilnya untuk menggambar ini. Oke, kita lihat. Ini summary-nya. Ini. Ya. Dia monoton naik di sini. Kalau mau dilihat lagi, ini bisa diklik. Ini kembali ke kuliah yang kemarin ini. Tuh, menguji. Saya hanya mengulang aja itu. Linknya itu. Manggil lagi menguji monoton. Oke.
Jadi dipercaya saja ya bahwa monoton naik di sini, monoton turun di sini. Maksimum lokal ini. Kemudian kecekungan udah ada juga. Titik baliknya nggak ada. Ini kita lihat bahwa sekarang saya nggak urut menurut ini. Dari definisi belum saya lihat. Kesimetrian nggak dilihat. Perpotongan juga susah lah. Perpotongan dengan sumbu-sumbu ya udah. Asimtot tadi udah kita hitung ya di sini kan. Barusan udah belum? Nah ini asimtot tadi kan udah dihitung. Diringkas juga di sini. Nah, dari data-data ini kita gambar grafiknya. Digambar per tahap. Ini ternyata sambil saya gambar tadi ya. Ada di kanan atas, lupa saya. Ini dulu, balik lagi. Dari ujian turunan pertama dapat kemonotonan dan maksimum minimum lokal. Kita lihat ini. Naik diminta hingga sampai 0 ini. Dari kiri sampai 0 dia naik ini nih. Nah, ini naik kan? Di 0 berapa? Di 0 mah tinggal masuk aja ke sini fungsinya. Dihitung X-nya 0 berarti 4 dibagi min 2, jadi ini min 2. Yang merah itu titiknya. Ya. Ini naik, saya naiknya nggak tahu cekung kemana ya, saya gambar aja lower layer. Cekung ke bawah, cekung ke atas sedikit, cekung ke bawah lagi gitu ya. Pokoknya naik gambarnya sampai di, kalau X-nya 0 ini min 2. Kemudian dari 0 sampai 2 dia turun. Gambar turun. Tapi nggak boleh melewati titik 2 karena 2 nggak masuk daerah definisi. Ini gambar aja turun. Turun gitu ya. Nggak tahu sampai mana. Pokoknya nggak boleh melewati titik 2. Kemudian dari 2 sampai 4. 2 sampai 4 dia harus turun. Di 4 kita hitung dulu karena ini 4 titik istimewa. Di 4 kalau dihitung Y-nya 6. 4 Y-nya 6. Dia harus dari sini turun. Turun. Kemudian dari 4 sampai tak hingga ke kanan naik. Oke, itu dari uji turunan pertama. Kemudian cekungnya. Jangan diubah tadi ya. Ini diingat. Naik, turun. Turun, naik. Sekarang kecekungannya. Diminta. Ini tadi harus naik, kemudian turun. Tapi harus cekung ke atas. Gimana sih ini? Salah ini. Ini salah ya? Coba lihat lagi yang kemarin. Salah nulis minta hingga sampai 2 harusnya cekung ke bawah itu grafiknya. Coba lihat yang kemarin nih, kecekungan nguji. Oh iya. Lihat. Cekung ke bawah minta hingga sampai 2. Paguyuban. Di jawaban saya barusan salah ya. Terbalik. Minta hingga sampai 2 cekung ke bawah. Ini bawah. Ini yang atas. Tandain dulu. Oke. Nah, jadi kita gambar gini tadi. Awalnya yang ini naik, turun. Tapi harus cekung ke bawah dari minta hingga sampai 2. Ini. Naik turunnya nggak boleh berubah. Naik, turun. Harus cekung ke bawah. Jadi gambarnya melengkung gini. Selalu melengkung ke bawah. Yang ini sama. Tadinya harus turun, kemudian naik. Tapi cekung ke atas terus. Dari 2 sampai tak hingga, 2 sampai kanan, cekung ke atas terus. Turun, naik. Harus cekung ke atas. Jadi kayak gitu. Nah, dari sini sebenarnya udah ketebak di 2 asimtot tegak. Gitu ya. Di 2 asimtot tegak. Asimtot datarnya tadi ada Y sama dengan X. Tadi udah kita hitung ya. Asimtot miringnya. Asimtot miringnya Y sama X. Jadi yang ini mendekati garis Y sama dengan X. Yang sana juga mintaknya tadi asimtot tegaknya sama, miringnya sama, mendekati Y sama X. Beres. Nah, diulang tadi.
naik, turun. Turun, naik. Kecekungannya cekung ke bawah, cekung ke atas. Asimptotnya. Tegak, asimptot datamnya, asimptot miringnya Y sama dengan X. Jadilah. Paham? Ya, jadi kalau soal kayak gini di ujian on-site biasanya panjang nih 20 menit karena harus nguji ini. Periksa kemonotonan, maksimum minimum lokal, periksa kecekungan dan titik balik, periksa asimptot, baru bisa digambar dengan persis. Nah, sampai situ dulu ada pertanyaan. Jadi kita sesuai dengan jadwal. Kebetulan belum ada soal tutorial. Kalau udah ada soal tutorial minggu ini, ya kita tertinggal 2 jam karena kemarin dipakai kuis. Coba saya mau panggil dulu. Paham nggak ini teh? Raina Safira. Raina. Iya, Pak. Paham Iya, Pak. nggak? Paham, Pak. Paham, benar. Aditya. Aditya, Ya, paham Pak. nggak? Hah? Paham, Pak. Oke. Aditya nih dosen muda di matematik. Dulu jadi tutor saya dari tahun 2000 berapa ya? 2011 itu 2012. Tutor terus. Sampai terakhir sebelum sebelum online dia tutor juga. Selama online saya nutor sendiri. Oke, kalau gitu kita sampai situ dulu hari ini. Saya akan stop. Moga-moga rekamannya beres. Begitu di stop si Zoom akan merekam nanti ya. Oke, selamat siang. Sampai ketemu lagi hari Selasa. Kabur.